Pak. Selamat malam, Pak Bor. Ya, Eh, saya mau ini ya, Pak, nanti mohon diskusinya terkait dengan pembangunan pertanian, baik itu pertanian masyarakat maupun pertanian berbasis pada industri perkebunan maupun pertanian. Kita permasalahan itu sering tersandung kepada peraturan ataupun regulasi pertanahan, Pak, perizinan ya, misalnya. Jadi kalau di perusahaan kita sering overlapping dengan perusahaan lain, overlapping dengan kawasan hutan, dengan kawasan cagar alam. Kalau yang dengan masyarakat, juga kita area presiden kita ada kegiatan masyarakat. Kemudian ada juga yang kalau di Jawa itu sering konsesi-konsesi PTP itu yang eh, dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, beberapa tahun terakhir kan kalau di Jawa kan sudah mulai banyak ini Pak, mulai banyak semenjak kasus 98 kan banyak perambahan hutan ya. Artinya banyak ya, area hutan. Ini saya cerita di tempat saya Pak Bur di daerah Malang. ya. Itu jadi Hmm, banyak sekarang orang itu bikin ladang itu sampai masuk ke kawasan perhutani gitu. Jadi ya. dari sisi ekstensifikasi mungkin mereka dapat, tapi dari sisi legalitas maupun nanti area hutan itu mungkin kayaknya nggak bisa dimiliki, nggak bisa diwariskan dan gitu-gitu Pak. Jadi eh, menurut hemat saya dari sisi pemerintah juga belum maksimal lah dalam dalam mendukung terutama terkait legalitas ya Pak. Kalau kebijakan segala macam saya pikir mungkin sudah ini, tapi terkait legal formalnya itu sering masih menjadikan polemik gitu Pak. Kira-kira itu Pak Pur anunya, pancingannya. Ya, Mudah-mudahan mudah-mudahan ini ada wawasan yang Bapak lagi. kasus lahan menjadi hal yang menarik dan nanti akan saya sampaikan lebih. Tapi silahkan yang lainnya untuk mencoba nanggapi dulu. Ingat ya, jadi tidak usah khawatir. Kita itu pokoknya diskusi rame-rame, pemahamannya seperti apa, kita nggak usah apa namanya ngasah otak bersama lah kira-kira gitu. Nggak usah khawatir nanti saya leverage, saya jadikan, saya kaji secara komprehensif terkait itu. Yuk silakan berpendapat. Hmm. Crosby, Aditya, ada Esan, ada Yogananda, ada Andri. Silakan. Tadi ada masalah tanah. Tanah hak penguasaan, eh, hak atas tanah, eh, baik di perusahaan perkebunan di maupun pertanian rakyat, ada kecenderungan timpang tindih dan membuat sebuah konflik, dan itu tentu saja tidak lepas dari regulasi kebijakan kebijakan terkait dengan keagrarian, dan tentu saja ini juga tidak lepas dari eh, kondisi status tanah dan lain sebagainya. Bagaimana menurut saudara cara mengatasi ini supaya bisa jalan? Atau sebetulnya sejarah terjadinya konflik terkait dengan agraria ini apa? Apa itu penyebabnya kira-kira gitu? Dan ada 3 lembaga yang barangkali nanti perlu sinkronisasi kebijakan, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan juga Kementerian ATR BPN. Ya kan gitu itu. Yuk silakan. Ayo, nggak usah. Anu, Izin Pak, ya, saya saudara. juga pernah, ya Pak, Ya silakan. saya juga pernah mengalami di Kalimantan Timur Pak,
Perkebunan saya itu letaknya di daerah Muara Badak, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Memang tumpang tindih lahan itu pernah terjadi, artinya terjadi dengan izin pertambangan. Jadi rata-rata kita di perkebunan justru malah dirugikan. Nah, seperti itu. Dan saya pikir hal ini terjadi karena mungkin ya masalah regulasi yang tadi yang disampaikan Pak Rudi tadi itu eh, ketegasan atau kesimpang siuran masalah perizinan ini kadang dia bisa terjadi tumpang tindih itu Pak. Ya karena tadi eh, antara apa namanya agraria tadi, kehutanan dengan pertanian tadi Pak masih belum sinkron mungkin data status lahannya. Waktu itu saya tumpang tindih dengan apa namanya tambang batu bara, dan saya lihat izinnya mereka juga rata-rata juga izin yang pengelolaannya berjangka. Artinya dia mungkin 5 tahun, 10 tahun, tapi sudah habis. Namun izin tersebut sepertinya dimanfaatin sama mereka, eh, tetap berlanjut apa namanya pengelolaannya. Jadi dengan kebun kita, dengan izin perkebunan kita seperti tumbang tindih, kita dilarang untuk operasional, mereka juga tetap operasional, akhirnya terjadi sengketa. Ya mungkin nanti ke depannya mungkin pemerintah perlu ada penegasan dengan status lahan, terutama yang tadi yang masih tumpang-tumpang tindih tadi, mungkin penyelesaian status lahan itu sesegera mungkin diselesaikan. Kemudian tadi masalah kawasan kehutanan yang dimanfaatkan oleh masyarakat, karena mungkin masyarakat merasa untuk memiliki lahan dengan status yang legal itu biaya. Mungkin dalam hal ini pemerintah bisa memfasilitasi, artinya membuat seperti kelompok-kelompok tani yang menyediakan lahan yang kemudian bisa dikelola. Pada akhirnya setelah dikelola mungkin bisa dinaikkan status tanahnya menjadi legal atau kepemilikannya menjadi eh, kepemilikan pribadi ataupun kelompok tani, Pak. Mungkin dari saya, masukan saya itu, Pak. Oke, jadi masalah itu sering terjadi dan konflik akhirnya juga mengemuka dan penyelesaiannya juga tidak jelas, kira-kira begitu. Ya, silakan yang lainnya. Boleh menceritakan pengalamannya mengenai bagaimana Izin konflik Pak, di perkebunan lain. Silakan, Yogananda. eh, masalah konflik di lahan ini kan memang sering terjadi, Pak. Jadi kalau dari sudut kepemerintahan, mungkin di ATR BPN itu pasti mereka yang pernah saya pelajari, mereka pasti tegas saja tuh, pasti dibalik disalahkan ke perusahaan, mungkin entah karena patok yang tidak dirawat, mungkin entah karena pada saat pengukurannya tidak ada yang mengawal atau seperti apa. Namun itu kan dari sisi pemerintah pasti mereka ngarahnya ke sana. Nah, di lingkup kita mungkin kita dengan perusahaan lain yang bertumpang tindih atau dengan masyarakat, mungkin penyelesaiannya dicari-cari solusi yang lebih humanis, win-win solution supaya supaya perkebunan atau pertanian masih tetap berjalan, Pak. Karena kalau dari sisi pemerintah memang sering itu kita mengajukan gugatan dan lain sebagainya, dibalikkan lagi ujung-ujungnya siapa yang awal deklarasikan, siapa yang memasang patok awal. Biasanya seperti itu, Pak. Tapi kalau dari sisi kita lebih baik cari win-win solutionnya, entah itu dari sisi tukar guling, entah dari sisi seperti apa di HGU yang tidak tumpang tindih. Mungkin seperti itu, Pak, tanggapan dari saya, Pak. Oke. Jadi itu tidak bisa dihindari dan sering terjadi. Menurut saudara, kira-kira semuanya saja, silakan nanti ditanya.
Kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Yang salah siapa itu? Pemerintah daerah atau perusahaannya atau rakyat misalnya? Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Biasanya Ya silakan. biasanya Pak ya, biasanya itu bisa terjadi dari pemerintah daerah juga, bisa terjadi juga, ada juga mungkin perusahaan yang nakal, ada yang pemerintahnya yang nakal, ada masyarakatnya juga yang nakal, sudah dibayar minta bayar ulang lagi. Jadi memang masalahnya kalau dari masalah konflik masalah tanah memang beragam sih Pak. Tapi kebanyakan itu kalau yang kami rasakan di kebun, kami sudah bayar lahan itu tapi ada pemilik yang lain. Nah itu dari sisi masyarakatnya ada yang nakal juga. Jadi memang kalau komposisinya mungkin hampir sama Pak. Kalau dari sisi perusahaan, saya pernah juga di AgriPlus juga dulu ada tumpang tindih sama Sinarmas, sama Kargil juga ada. Jadi kalau dari sisi salahnya siapa, dari sisi pemerintahnya juga ada salah. Kenapa dia keluarkan juga dari sisi masyarakatnya, kenapa ditunjukkan batasnya seperti itu. Dari sisi perusahaannya mungkin patok batasnya nggak apa ya, nggak dirawat sehingga nggak ketahuan patok batasnya di mana. Padahal dalam aturan juga ada. Mungkin seperti itu Pak. Kalau dari sisi kita nyari yang salah siapa, mungkin salah semua. Makanya perlu dicari win-win solution supaya ya mungkin eh, biar sama-sama tetap jalan seperti itu Pak. Itu Pak. Oke. Yo, silakan. Yang lainnya harus berani berpendapat. Ini saya lihat ini adalah Lam Jonar Kabayakan. Saya mungkin Silakan. mau ini Pak nanya sedikit Pak. Ya, ya Bapak Mau silakan. juga. Masih kaitan dengan tanah toh? Yo, yang lainnya silakan. Marwan, Andri. Baik Pak, Ya. mungkin saya bisa ini Pak kasih pendapat Pak. Kalau untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, sih kita susah Pak. Tapi yang menurut saya, Ya. yang saya alami dan saya amati, suatu perusahaan itu tidak mungkin Pak membuka lahan itu tanpa ada izin yang jelas, tanpa ada izin yang jelas ke pemerintah. Nah, kalau yang saya lihat Pak, pada saat pembukaan lahan, masyarakat kita itu fine-fine saja Pak, malah senang. Oh ini ada proyek, berarti ini bisa berkembang nih perusahaan kita. Ah itu welcome semua Pak, welcome semua. Tenaga kerja pun dari lokal kita pakai pada saat itu. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, dengan sudah mulainya panen, sudah panen, nah disitulah Pak timbul gejolak ataupun klaim-klaim yang saya kira dan yang seperti yang kami lihat itu pada awalnya masyarakat kita mencoba dulu Pak, mencoba-coba. Kalau dia berhasil, ya dia dapat untung. Tetapi kalau dia nggak berhasil, ya sudah. Mungkin seperti itu Pak. Makanya kita yang perusahaan memang betul-betul izin kita ataupun data-data kita memang tersimpan dengan baik. Ketika ada masalah itu kita buka dan kita mediasi antara kita dan masyarakat dan pemerintah Pak. Mungkin itu dari saya Pak. Oke. Yo, yang lainnya silakan. Saudara Andri. Kalau menurut saya Pak, masalah lahan itu, kalau yang saya alami Pak, di tempat saya itu, oh dia kalau sudah ada iup baru dikerjakan. Akan tetapi Pak nanti tiba-tiba owner ini keliling Pak, keliling naik helikopter, kan gitu Pak. Ya.
Ditunjuk-tunjuk lah, itu masih lahan kosong, lahan kosong, ambil gitu loh Pak. Jadi apapun ceritanya, kalau dia nunjuk gitu, dan kita harus kita lakukan Pak. Ya, Ajar dulu kan gitu Pak. Setelah ya. dihajar, ditanam, setelah diajar ditanam, baru terakhir terjadilah gejolak-gejolak tadi Pak. Oh ternyata dia hutan lindung, ternyata dia hutan produksi. Itu yang jadi permasalahan Pak. Karena yang owner ini dia dekat dengan keluarga cendana Pak. Seperti itu Pak. Itu Itu yang saya alami Pak. itu bukan Itu BGA itu kan, pasti Pak? itu pasti Apeng itu. Siap, siap. Betul Pak. Itulah dia Pak. Ya, enggak apa-apa. Semua perusahaan itu memiliki kasus yang berbeda-beda. Namun kalau ternyata kasus itu jadi Itu banyak, namanya bukan kasus, yaitu masalah besar. Kelakuan namanya Pak. Oke, silakan. Yang lainnya, udah ceritakan dewe-dewe tempatnya sendiri yang kira-kira mirip-mirip. Barangkali ada kasus yang cukup khas. Boleh Yuk, Pak, ya, Pak. ya, silakan. Di tempat kami itu sama Pak. Jadi ada tumpang tindih HGU Pak. Bahkan HGU itu bisa 100% itu berbeda Pak. Jadi ada yang padahal itu ya arealnya itu berbeda sekali dengan HGU yang kita dapatkan. Kita Sungai Melayu itu kan didapat dari lelang, kemudian ternyata ada HGU lagi gitu Pak. Jadi itulah dari oknum, kalau menurut saya oknum lah Pak. Jadi sampai sampai double seperti itu Pak. Jadi itu kaitannya dengan kan tempat kami itu kan tahun tanam 92, harusnya kan udah replanting juga, harusnya udah PSR Pak. Kan bukan PSR, kita kan Pak Jokowi itu kan tinggi itu, potensi kita itu 12.000 Pak, bisa sampai 12.000. Ya gara-gara HGU ini salah satunya nggak keluar Pak, apa namanya, BPDPKS itu Pak. Jadi mungkin Ya. ya jadi terlambat lah Pak untuk replanting di tempat kami. Ya, Padahal termasuk lahannya masyarakat. iya Pak, termasuk masyarakat Pak, karena persyaratannya kan salah satunya kalau nggak salah dari kementerian ya Pak, yaitu kan ada Nah, di luar HGU kan begitu Pak. Kemudian di luar kawasan hutan ataupun kawasan lindung kan begitu. Jadi salah satu yang dari masyarakat itu yang potensi 12.000 itu masih banyak yang tumpang tindih itu. Jadi nggak keluar lah yang dari 30 juta kalau nggak salah ya Pak, dari BPDPKS itu Pak. Jadi menghambat lah program-program yang dari masyarakat di sini. Ya mungkin kalau saya sih harusnya kementerian memberikan kelonggaran bagi kabupaten sampai ke kabupaten Pak. Jadi biar supaya ada titik temu lah. Kan udah tahu di situ memang ada lahan masyarakat kan begitu. Ada yang mau kita bangun ulang perkebunannya. Itu aja sih Pak, saya Pak. Dari peran dari pemerintah terus Oke, solusi Pak. Makasih Pak. oke, good. Ini menarik. Kalau yang ini malah konfliknya di masyarakat dan konteksnya adalah pada apakah mereka masuk di kawasan hutan, hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi, dan lain sebagainya. Oke, saudara Lam Lam siapa? Ini ada enggak? Ini Lam Jonar, Pak. nah, Alam Jonar. Oh, mungkin sedang ke belakang. Sedang ke belakang atau mungkin sedang ada tamu ya. Oke, saudara. Salah satu yang nanti minggu depan saya akan terbitkan buku kesimpulan di Forum Sawit Indonesia. Yang nomor 1 itu adalah masalah lahan ini. Ya, lahan itu aset utama, aset dasar bagi orang yang berbisnis sawit, berusaha tani sawit. Dan hari ini masih banyak yang memiliki status ketidakpastian.
Kalau kita lihat, tanah ini dulu izin perkebunan itu adanya di pusat. Di pusat, ya orang pusat diberi izin, ya tidak ngerti dianukan, ya diteken saja. Muncul HGU. Di dalam perkembangannya dikritik. Mau itu yang tahu itu orang daerah kok. Kok diurus pusat? Akhirnya kewenangan itu diberikan kepada yang dulu artinya provinsi dan pusat, akhirnya diberikan kepada apa tadi Pemda tingkat 2 kabupaten. Dan selaras dengan itu kebetulan muncul kebijakan otonomisasi dan juga pilkada dengan pemilihan langsung. Di dalam perkembangannya ternyata banyak pemerintah daerah yang moral hazard. Jualah kapling-kapling dalam arti kapling besar lahan-lahan itu. Baik untuk kebutuhan sendiri maupun kebutuhan pilkada. Kira-kira begitu. Maka muncullah surat-surat tanah yang sudah dibuat lagi 2 jari. Apalagi tanahnya kita itu petanya belum jelas. Tidak ada peta yang detail dan juga peta peruntukan. Kira-kira begitu. Terus akhirnya sekarang ditarik lagi ke pusat. Ke provinsi dan pusat untuk diatur lebih lanjut. Tapi kasus-kasus yang dulu sudah terlalu banyak. Itu konteksnya tata kelola tanah oleh Kementerian Teknis. Jadi dulu siapa yang pintar ngelobi di pusat sana ya diteken, nggak ada yang ngecek dulu mau matoi seperti apa saja. Nah, itulah munculnya konflik antar perusahaan. Kemudian saat kalau di Jawa saat Gus Dur menjabat, banyak orang akhirnya mengambil tanah-tanah karena merasa tanah itu ya kudune dibagi-bagi dan milik rakyat. Maka banyak rakyat yang lapar lahan, masyarakat pedesaan, pinggir hutan, pinggir kebun, miskin, maka yang terjadi mereka mengokupasi lahan-lahan perusahaan maupun perhutani. Kira-kira ke sana. Di kasus yang lain. Terus kemudian di kasus selanjutnya adalah pembebasan lahan oleh perusahaan. Yang tadi disampaikan, udah diambil saja. Pokoknya masih kelihatan, masih bisa ditanam, dulu tanam saja, nggak ada yang ngawasi. Produser nanam. Di dalam perkembangannya ternyata konflik. Konfliknya tadi ternyata itu milik masyarakat. Masih tanah adat. Udah begitu dengan sistem kondisi yang dulu berada kira-kira 20 tahun yang lalu, ya konfliknya akhirnya klaim oleh masyarakat. Ini anaknya, putunya, wah dengan sebagai cara intinya seolah-olah dia ndak dong, goblok gitu. Sudah ngambil saja, ada gantian diklaim itu. Dan itu semua masalah-masalah itu lambat laun bisa diselesaikan. Konflik dengan masyarakat muncul, akhirnya bisa diselesaikan dengan berbagai cara, walaupun sampai hari ini masih terjadi. Gambarannya kira-kira konflik-konflik itu seperti itu. Konflik antar perusahaan relatif mudah. Mereka rundingkan berbagai bukti. Nah, sekarang kenapa hal ini bisa terjadi? Di dalam konteks permohonan izin yang dilegalisasi oleh pemerintah, baik kabupaten, kementerian, dulu
masih sering terjadi kolusi, moral hazard. Maka yang terjadi tumpang tindih tadi sudah diberikan izin dan kemudian kontrolnya rendah. Ini di dalam perkembangannya kan ke sana. Nah, isu itu sekarang sudah bergeser. Karena adanya isu sustainability, isu besarnya hari ini masalah lahan adalah land use change, perubahan tata guna lahan. Isu terkait dengan sustainability mengarah pada itu tadi, bahwa ini perubahan lahan dari hutan menjadi lahan pertanian perkebunan. Dan hari ini akan menjadi isu kira-kira 5 tahun ke depan. Apa yang disampaikan bahwa lahan-lahan perkebunan, kalau kemarin isunya sawit, besok sudah akan masuk ranah pada kopi maupun kakao mulai tahun ini. Nah, belum juga lahan-lahan pertanian masyarakat. Nah, kenapa bisa terjadi begini? Konfliknya justru yang terjadi sekarang antara Kementerian Teknis. Ini tanah di Indonesia itu menarik. Yang punya, yang menguasai tanah lahan itu Kementerian Kehutanan. Tapi yang menyiapkan administrasinya itu ATR BPN. Yang menggunakan Kementerian Pertanian. Nah, maka muncul konflik itu. Di kehutanan masih diklaim sebagai lahan mereka. Di ATR sudah dikeluarkan sertifikatnya. Di Kementerian Pertanian Teknis merasa ini itu sudah ditanami di. Kata kuncinya pemerintahan Indonesia belum memiliki platform sistem agraria tata niaga yang baik. Jadi misalnya kehutanan itu suka ngeklaim, ini klaim hutan saya, ini masuk hutan konservasi, hutan produksi, hutan. Dan yang kalau kita tanya, kok you bisa ngeklaim? Ya ada aturan. Aturannya itu kawasan itu harus ditetapkan sebetulnya. Dan urutannya sebelum ditetapkan, itu mestinya harus ada penunjukan, terus pengukuran, terus baru penetapan. Hari ini sebenarnya hutan kita banyak yang belum ditetapkan, baru diklaim-klaim saja oleh Kementerian Kehutanan. Nah ini, karena itu masalah tanah menjadi krusial. Tanah ini menjadi naik daun lagi setelah isu lingkungan tadi, deforestasi. Terus akhirnya diprojek, diimplementasikan misalnya di dalam konteks pengembangan PSR. Karena PSR tidak boleh di lahan hutan di ini karena nanti kalau ditabrak itu takut di ban oleh luar negeri karena dianggap ini telah merusak hutan dan lain sebagainya. Isu hutan ini dan tanah ini menjadi hal yang penting. Dan harus diselesaikan dan rasanya mungkin hanya presiden kalau dia mau turun tangan ini selesai. Karena kalau diserahkan kementerian mereka hanya akan udur-uduran bahkan saling menutup. Yang saya tulis di kesimpulan Forum Sawit Indonesia itu akhirnya saling meniadakan. Jadi kebijakan di kehutanan ternyata tidak bisa diimplementasikan, meniadakan kebijakan yang bukan kebijakan itu terintegrasi antara kementerian yang terjadi kadang saling meniadakan sehingga proyek tidak jadi. Kasus PSR hari ini menunjukkan itu. Tapi kita harus optimis. Masalah ini ke depan pasti harus diselesaikan. Dulu Anda membuka lahan diperintah sama owner, ayo ambil terus saja kesempatan. Bahkan kalau bisa memperluas malah dapat bonus itu yang di lapangan itu. Karena lahannya jadi luas, setelah itu harus dikoreksi lagi. Kira-kira begitu.
Waktu itu teknologi belum semaju saat ini. Ada drone. Pemetaan dari udara kurang, satelit segala kurang. Tapi kalau hari ini dan besok, semua itu akan terlihat, dipetakan dengan mudah. Menggunakan jasa satelit maupun pakai yang luasan relatif kecil, 10.000, 20.000, itu pakai drone. Jadi manipulasi pertanian itu apakah sawit, apakah karet, itu kan umur ekonominya 25 tahun. Jadi proses bisnisnya itu umur bisnisnya itu yang paling pendek ya 25 tahun itu. Kalau 2 periode 50. Karena itu Belanda pun dulu waktu memberikan HGU kepada perusahaan sampai 75 tahun. Dan itu memberikan kepastian. Dan ini harus diselesaikan supaya kepastian terhadap tanah itu ada. Baik oleh masyarakat tadi maupun oleh perusahaan. Penyelesaian yang berbasis bagi lahan isu terakhir sangat menarik. Kelihatannya baik, tapi di lapangan barangkali nanti akan menyimpan masalah besar pada saatnya, apalagi di Jawa. Secara umum sebenarnya bagi-bagi lahan itu perlu. Tapi kalau yang dibagi tidak punya apa-apa, tidak punya modal, tidak punya teknologi, tidak punya keterampilan, yang terjadi adalah eksploitasi. Dan itu melanggar atau menjadi kritikan besar terkait dengan deforestasi dan degradasi lahan. Gitu. Oke, saudara, kemarin Prasindo ketemu Presiden itu disiarkan sudah mengadu ini. Masalah ini sudah diadukan di Kementerian Koordinator Kementerian Perekonomian, Kehutanan, Pertanian, selesai. Progresnya belum jelas. Malih saling lempar, saling meniadakan. Semoga saja setelah Prasindo kemarin ke lapor Presiden, nanti Presiden ada komitmen concern terkait dengan itu. Ini gambarannya mengenai perkembangan pertanahan dan kebijakannya yang masih belum menunjukkan tingkat kepastian bagi semuanya. Oke, itu gambarannya. Silahkan barangkali ada yang punya pendapat lain atau mungkin Udi Ismanto setelah mendengarkan masukan kajian teman-temannya punya pendapat baru. Silakan. Iya Pak, ya jadi memang kalau menurut hemat saya ya memang kalau terkait permasalahan lahan itu ya mengerucutnya di pemerintah karena kan pemerintah kan yang punya regulasi yang ngatur policy tata kelola. Jadi kebanyakannya begitu Pak, tadi disampaikan sama Pak Atit, Sungai Melayu ini bisa muncul HGU 2 versi BPN, versi lelang sama versi BPN itu kan padahal sama-sama dilakukan oleh institusi yang sama gitu Pak. Jadi memang kalau menurut saya ya harusnya menjadi koreksi bagi pemerintah untuk tata kelola lahan ini diperbaiki gitu Pak. Tapi kan sekarang ini memang pemerintah nggak lagi gegabah mengeluarkan perizinan kan Pak, nggak kayak dulu. Mungkin yang ceritakan sama Pak Andri dulu naik heli 77 itu dulu. Kalau sekarang buktinya orangnya juga sudah 3 hari kan. Jadi sekarang kan pemerintah juga sudah mulai lebih proper lah mengatur lahan walaupun sudah carut marut ya Pak. Judulnya kan gitu. Jadi kalau menurut saya ya
kalau ibaratnya itu eh, kita membangun rumah itu salah desain, ya diatur gimana supaya tetap nyaman ditinggali gitu Pak. Tetap nyaman ditinggali, tetap enak ditempati. Kemudian untuk regulasi berikutnya ya pastinya harus diperbaiki supaya eh, tidak merugikan banyak pihak, terutama kalau perusahaan dirugikan kan mungkin perusahaan kan modalnya besar Pak. Yang kasihan kan kalau Ya. masyarakat yang dirugikan. Jadi mungkin ya koreksinya ya kalau menurut saya ya di pemerintah memperbaiki regulasi karena eh, seperti tadi disampaikan kan merujutnya di situ semua Pak di pemerintah sudah seharusnya pemerintah memperbaiki ini kan ada reformasi agraria segala macam kan kita tinggal tunggu hasilnya Pak. Kan sekarang kan kalau BPN pun kan sudah mulai ini Pak sudah mulai tegas lah ke perusahaan yang mempunyai izin HGU yang terlantar kan akan ini Pak akan bukan bukan lagi dikurangi dicabut izinnya Pak sekarang ini sejak Ya. di UU JK ini Pak Undang Cipta Kerja ini kan mengamanatkan itu jadi sekarang kita pun di BGA juga udah mulai ini Pak udah mulai konsolidasi jadi eh, yang yang dihitung terlantar itu apa itu kita berikan justifikasi Pak ke pemerintah oh ini terlantar karena memang ini pemukiman oh ini memang peladangan masyarakat jadi nanti biar ke justifikasi terlantar itu ditarik gitu tapi beberapa tempat yang memang nggak bisa kita kuasai ya kita pun harus pakai cara yang lain gitu Pak seperti itu Pak Pur tadi masukan teman-teman seperti itu. Oke, good. Jadi inti dasarnya dulu orang itu mudah ngapling-ngapling, land bank. Wah, pokoknya mau bunderi aku punya tulisan dari bupati menguasai 30.000 atau 20.000. Setelah digoleki diutek-utek karek 10.000. Setelah itu ditanam karek 4.000. Terakhir begitu. Tapi di awal-awal ngapling belum ada yang ngontrol dan sebagainya malah diblasok-blasok diambak-ambak kira-kira dilebar-lebarkan. Ini semua adalah proses sejarah. Tapi rasanya ke depan Indonesia akan lebih baik dan dengan bantuan alat teknologi pada saatnya trik hapus-hapusan melanggar-melanggar seolah-olah tidak paham tidak pasti tidak akan terjadi lagi. Kita bisa berharap tapi tentu saja kita berharap pemerintah bekerja lebih cepat supaya konflik-konflik ini dapat diselesaikan. Oke, kita mulai kuliah. Nah, ya. Oke, saudara ini kemarin. Jadi ini membangun logic thinking. Sabar ini satu lagi, nanti melangkah ke depan. Jadi masalah utama di pertanian rakyat itu adalah lingkaran setan. Di mana pendapatan rendah, karena produksinya rendah, harganya rendah, jumlahnya rendah, produktivitas rendah karena teknologi yang digunakan rendah, karena sarana produksi yang digunakan rendah, karena modalnya rendah, karena tidak punya uang. Teknologi yang digunakan rendah karena keterampilan petani rendah, karena tidak sekolah, tidak belajar, tidak punya uang, akhirnya juga miskin. Dan ini terus berjalan melingkar. Karena itu harus diputus. Nah, bagaimana memutus itu ada guidance teorinya Moser. Bahwa kalau pertanian dibangun itu dimulai harus ada pasar. Harus ada teknologi. Tersedianya bahan dan alat secara lokal. Adanya perangsang produksi. Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinu.
Ini harus ada untuk akselerasi pembangunan itu. Terus kemudian ternyata ada syarat untuk memperlancarnya. Ini harus, yang ini mempercepat memperlancar. Harus ada pendidikan pembangunan, pelatihan bagi petani. Petani yang tidak punya modal diberikan kredit produksi. Mereka diorganisasi dalam kelembagaan untuk melakukan kegiatan bersama. Gotong royong dulu, gotong royong sekarang ya kegiatan bersama. Kemudian perbaikan dan perluasan tanah pertanian dengan membangun infrastruktur dan juga perencanaan. Maka apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah membuat lembaga yang disebut BUUD, berubah jadi KUD, sekarang jadi BUMDes dan sebagainya. Apa yang ditugaskan oleh pemerintah? Adalah BUUD harus menampung harga beras petani. Untuk itu, agar tidak terjadi penurunan harga yang jebol karena oversupply, maka pemerintah membuat kebijakan harga dasar. Harganya ditetapkan supaya tidak jatuh di harga dasar, terus kemudian dibeli BUUD saat itu, dibeli KUD. Pembelian BUD KUD akhirnya dibeli oleh Bulog, disimpan oleh Badan Logistik Nasional. Putus ya. Halo. Putus, Pak. Oh, kira saya yang putus. Iya. Hilang, Pak. Kalian nggak putus kan? Testing, testing. Putus suaranya, Pak.
Udah lama ya putusnya ya. Pak Taat, Halo, halo. siapa lu ini? Pak Yoka, Iya Pak, Yoka. ini lagi coba saya hubungi Pak. Yo, dari Lagi saya coba tadi kan. hubungi Pak. Ya, dari tadi lah. Belum masuk-masuk beliau ini Pak. Saya terkesan tadi penyampainya Pak Andriadi tadi ya, naik helikopter 77. Pak Andri the best lah. Development system tunjuk gitu. Loh, memang gitu Pak itu. Dulu gitu lah memang. Apeng itu bukan dekat sama Cendana Pak Andri, sama SBY. Dekat dengan SBY dan Prabowo, Pak. Iya, dekat sama SBY sama Prabowo. Apeng itu Makanya makanya dia bisa berkibar. makanya menggimbal, Pak. Dia berani. Jenderal-jenderal semua, Pak. Itu masalah, Pak. Iya, Waktu naik helikopter tuh, Pak, kita ada bilang nih, itu hutan lindung, Pak, itu hutan produksi. Pokoknya hamparan, gitu. Ajar, gitu, Pak. Yang Oke. penting hamparan, gitu. monggo, Saya monggo Pak Pur, bakal monggo. Oke. sekarang di Oke, saudara, di konteks perkebunan yang ada perkebunan besarnya, maka sekali lagi basisnya adalah membangun kemitraan ini. Apalagi perkebunan yang hasil produksinya harus segera diolah. Ada dua tipologi perkebunan yang ada di Indonesia yang rata-rata nanti dominannya besar, taruhlah sawit, gula, terus apa itu yang harus segera diolah, itu sawit, tebu, teh, itu industrinya harus besar. Dan kalau dipanen tidak boleh lebih dari 20 jam harus diolah. Nah, untuk itu maka pabrik-pabrik dimiliki oleh perusahaan perkebunan besar. Dan ada saling ketergantungan. Maka perkebunan inti rakyat NES menjadi faktor kunci. Dulu pemerintah membangun lewat awal-awal, lewat PTPN, di awal apa yang disebutkan Nucleus Estate Smallholder. Ya bahasa Indonesianya perkebunan inti rakyat itu tadi. Oke, saudara, bagaimana dengan kalau membangun perkebunan yang tidak ada perkebunan besarnya? Maka itu tanggung jawab pemerintah daerah lewat dinas perkebunan. Sama, masalahnya adalah lingkaran setan, berarti harus ada harga produksi bergeser, cara bangunnya lewat moser, maka pemerintah ya yang mengambil alih. Lewat dinas perkebunan, pemerintah memberi bantuan bibit, sarana produksi, subsidi bunga, dan sebagainya. Kemudian bimbingan teknis, akses teknologi, penyuluhan, dan sebagainya. Mencarikan mitra pasar. Maka pemerintah berusaha menjembatani antara perkebunan rakyat ini dengan mitra industri di pasarnya. Selesai, inti dasarnya ya tetap ada masalah lingkaran setan dan juga mereka terfragmentasi kecil-kecil, pembangunannya lewat teorinya Moser. Karena itu sekali lagi ini contoh sederhananya nanti saudara, siapapun yang membuat penelitian kaitannya dengan perkebunan inti rakyat, kemitraan, dan sebagainya, wajib hukumnya ada 3 teori yang menyadari.
Satu adalah teori lingkaran setan, yang kedua teori dualisme, yang ketiga adalah teori pembangunan pertandingan Moser ini. Dari ketiga teori nanti muncul formula apa yang disebut dengan kemitraan atau peer plasma peer. Dengan teknis, ya saudara, yang jelas saja memang ini harus ada integrasi antara perusahaan besar, perkebunan rakyat, terus kemudian bagaimana bisa diberikan akses modal, akses sarana produksi, ketersediaan, akses teknologi, akses pendidikan keterampilan, dan juga akses pasar. Oke, saudara, ini kuliah bagaimana kebijakan pemerintah untuk membangun dunia perkebunan. Jadi teorinya sama. Satu, kalau urusan rakyat ada lingkaran setan. Terus kemudian kalau di perkebunan rakyat ada dua tipologi. Kalau yang ada perkebunan besarnya, apalagi harus terintegrasi, penyelesaiannya harus pakai peer kemitraan tadi. Tapi kalau perkebunan rakyat seperti kakao, kopi, tidak ada industri besarnya, tidak ada perkebunan besarnya, maka basisnya adalah membangun sinergitas, mencarikan akses, mendorong, bantukan mitra pasar, kira-kira begitu. Dan teorinya sekali lagi, kalau Anda nanti penelitian ataupun mesti harus lingkaran setan, mesti harus ada dualisme, kalau berbeda, dan mesti harus ada Moser. Dan itulah kenapa muncul desain kebijakan kemitraan. Ini kuliah hari ini. Nanti minggu depan nanti saya akan bahas lebih lanjut kaitannya dengan kebijakan terkait dengan pasar. Biasanya kalau kita sudah menyangkut di kemitraan ini, diskusinya menarik dan ramai. Karena itu saya mengundang besok di awal kita akan mengkaji, mendiskusikan kaitannya dengan model kebijakan pembangunan perkebunan, khususnya kemitraan, peer, plasma, dan yang lainnya. Jadi itu silahkan besok menyiapkan diri untuk melakukan pengkajian pertandingan ide. Ini dunia saudara. Karena ini dunia saudara, nak saudara tidak mau memanfaatkan, saudara rugi besar. Karena ilmu-ilmu prakteknya belum saya sampaikan di kuliahan. Baru besok disampaikan di diskusi. Ya, diskusi. Jadi besok kita diskusi kaitannya dengan kemitraan itu, terus nanti 15 menit, 20 menit saya kasih mengenai teori kaitannya dengan kebijakan pasar. Nah, terus sekali lagi, saudara silakan mulai memilih dan menyiapkan paper yang nanti semua peserta harus presentasi dari paper yang dipilih dan menyampaikan pendapatnya terkait dengan paper yang saya sampaikan. Nanti kalau pengen milih mengenai milenia, milih macam-macam, nanti saya tambahi papernya. Gitu ya. Di teori tadi paper, ada yang paper yang di materi. Gimana? Tugasnya yang paper yang di materi forum sawit itu Pak Pur. Ya, sudah pilih satu, saudara ringkas cerita ke isinya apa, orang itu ngomong apa, dan menurut saudara seperti apa. Nah, waktu presentasi saudara bisa menggunakan presentasinya orang itu, tapi kan nanti saudara harus memiliki pendapat terkait dengan itu. Yang di ini nanti ya, yang di Google Drive ya Pak Pur. Ya, itu saudara pilih yang mana sesuai selera. Banyak itu. Saya jadi dosen ini apian, saya tak kasih makanan apa saja silakan pilih kan gitu dia. Ada CEO mana-mana tadi itu.
pada membangun logic thinking gitu. Karena kalau urusan pengetahuannya nanti kamu tak bahan apa saja tak kasih lah. Gitu ya. Ya Pak, oke Pak. Ya. Oke. Ya Pak. Sampai ketemu minggu depan untuk kuliah selanjutnya. Oke, makasih Pak Pur. Ya. Oke, sebentar dulu. Makasih Pak. Makasih Pak.